Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Amalia. Saya merupakan salah satu dosen di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Pengalaman pendidikan saya di perguruan tinggi diawali saat saya menyelesaikan studi S1 pada tahun 2014 di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Kemudian saya menyelesaikan studi S2 di Civil Engineering Department, School of Engineering di Nagoya University pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 saya berkesempatan menjadi dosen tetap non-PNS di Universitas Syah Kuala, dan pada tahun 2019 saya menjadi dosen tetap di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Saya juga telah menyelesaikan program profesi insinyur di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengekspos atau memaparkan unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran pada mata kuliah mekanika bahan. Nantinya saya akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana dan pendekatan apa yang saya terapkan pada delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah ini. Sebelum saya menjelaskan ketiga hal tersebut, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah mekanika bahan. Mata kuliah mekanika bahan mempelajari tentang perilaku suatu benda padat ataupun material yang diberikan beban atau gaya seperti gaya tekan, gaya tarik, gaya lentur, torsi maupun geser. Atau dapat disebut juga mempelajari tentang ketahanan suatu benda padat ataupun material, di mana ketahanan ini didefinisikan sebagai kemampuan dari benda tersebut atau material tersebut untuk menahan beban tanpa terjadinya putus atau berdeformasi secara permanen ataupun mengalami kerusakan. Hal ini diperlukan engineer pada saat membuat keputusan untuk pemilihan material ataupun penentuan dimensi pada saat desain dan konstruksi. Dengan harapan nantinya tidak akan terjadi kegagalan material pada struktur yang telah berdiri seperti yang terlihat pada gambar, terjadi kegagalan material pada angkut dari penahan rangka atap. Pada aplikasinya diawali dari rencana desain struktur, kemudian struktur tersebut dianalisis. Pada saat menganalisis diperlukan penentuan dimensi seperti dimensi elemen struktural ataupun dan penentuan material yang akan digunakan, apakah terbuat dari baja, kayu, ataupun batuan bertulang, atau material jenis lainnya. Pada proses ini diperlukan informasi atau pengetahuan yang telah dipelajari di mata kuliah mekanika bahan, dan selanjutnya dilakukan kontrol kekuatan terhadap beban yang bekerja sehingga menghasilkan suatu struktur yang kuat dan stabil. Secara umum mata kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep perilaku dari suatu material di bawah pembebanan dan menerapkan konsep tersebut dalam suatu situasi praktis. Secara khusus, mata kuliah ini mempelajari tentang tegangan dan regangan aksial bahan, tegangan geser, titik berat, momen inersia, produk inersia luasan, lingkaran Mohr, torsi, tegangan lentur, dan tegangan geser balok, serta tekuk kolom. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap capaian pembelajaran program studi ataupun capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPLA, kemampuan menerapkan prinsip-prinsip matematika, ilmu pengetahuan alam dan material, serta teknologi informasi untuk memahami prinsip-prinsip keteknikan, di mana CPL ini diturunkan berdasarkan profil profesional mandiri program studi teknik sipil Universitas Syah Kuala. Dari CPL ini ditentukan dua capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu A1, di mana mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan analisis hubungan tegangan-regangan bahan, momen inersia bahan dan torsi, serta A2, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan prinsip ilmu pengetahuan alam khusus terkait material konstruksi. Di mana materi pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi dari 5 topik besar, yaitu konsep tegangan dan regangan material, momen inersia bahan, selanjutnya torsi, kemudian momen lentur, tegangan lentur dan tegangan geser pada balok, serta tekuk pada kolom dan tegangan gabungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses delivery pada mata kuliah ini.
Sistem pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah sistem pembelajaran kontekstual dan sistem pembelajaran problem-based learning, di mana mahasiswa secara aktif belajar memecahkan masalah-masalah yang diberikan secara mandiri maupun bekerja sama atau kolaborasi. Sistem pembelajaran yang diterapkan akan berbeda pada setiap pertemuan tergantung dari pembahasan yang akan dibahas. Ada beberapa pertemuan yang akan menggunakan sistem pembelajaran kontekstual saja menggunakan metode ceramah dan diskusi, dan ada beberapa pertemuan yang menggunakan sistem pembelajaran problem-based learning dengan mahasiswa diberikan kasus yang akan dikerjakan atau yang akan dipecahkan secara berkelompok. Berikut contoh kasus yang diberikan di dalam lembar kerja mahasiswa, di mana lembar kerja mahasiswa ini akan menjadi panduan mahasiswa untuk memecahkan kasus yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah ini. Interaksi kepada mahasiswa dapat dilakukan tanya jawab langsung di kelas ataupun diskusi dua arah, kemudian pada e-learning Universitas Syahkuala, dan yang ketiga dilakukan dengan menggunakan WhatsApp group, di mana mahasiswa dapat secara pribadi langsung bertanya pada melalui media sosial ataupun secara tatap muka langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana asesmen pada mata kuliah ini. Sistem penilaian pada mata kuliah ini akan berdasarkan pada sistem OBE, yaitu Outcome Based Education, di mana yang akan dinilai adalah kemampuan dari capaian pembelajaran lulusan tadi ataupun CPLA, di mana CPLA ini akan dinilai melalui CPMK A1 dan A2. Setiap CPMK A1 dan A2 akan ada item penilaian yang akan dinilai, seperti pada contoh CPMK A1, item penilaian yang akan dinilai adalah melalui kasus 1, kasus 2, dan ujian tengah semester, di mana setiap item penilaian ini memiliki persentase yang berbeda-beda. Dan persentase CPMK terhadap CPL telah ditentukan oleh Program Studi Teknik Sipil Universitas Syahkuala. Teknik penilaian dapat dilakukan dengan diskusi dalam kelompok, disajikan dalam bentuk laporan tertulis ataupun presentasi, dan melalui ujian tertulis, di mana indikatornya adalah yang pertama ketepatan menyelesaikan dan menyajikan pemecahan kasus tersebut, dan dinilai dengan rubrik penilaian konten. Selanjutnya dinilai keaktifan dalam diskusi, akan dinilai dengan rubrik diskusi, dan penilaian sikap yang akan dinilai dengan rubrik penilaian sikap. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana proses belajar mengajar pada mata kuliah ini. Dalam hal ini akan dibahas topik mengenai tegangan-regangan pada pertemuan ketiga, di mana topik ini sebelumnya telah dipelajari atau dibahas pada pertemuan kedua. Pada pertemuan ini digunakan sistem pembelajaran gabungan antara kontekstual dan problem-based learning, di mana di awal pertemuan akan diberikan metode ceramah dan diskusi. Selanjutnya, di akhir pertemuan akan diberikan kasus yang harus dipecahkan oleh mahasiswa secara berkelompok, di mana kasus ini akan dibahas dan diberikan feedback pada pertemuan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review sedikit ya materi minggu lalu. Tapi sebelum itu udah bisa absen? Semuanya? Udah beres ya? Jadi jangan lupa di absen, nanti di akhir saya cross check lagi ya. Jadi review materi minggu lalu, apa itu tegangan? Adik pakai baju kemeja kotak-kotak? Minggu lalu masuk kan? Coba menurut ada yang tahu yang belakang? Apa itu tegangan? Yang belakang. Adik?
Ini kan dia distribusi gaya dalam suatu luasan ya. Jadi kayak kemarin saya jelasin, kalau misalnya ini ada batang, ya, kemudian di sini ada gaya tarik, berarti kalau kita pot seluruh luasan dari material ini. Jadi intensitas gaya yang bekerja di suatu luasan itu namanya tegangan. Kalau regangan, yang depannya. Ya, jadi perubahan panjangnya dibagi dengan panjang awal. Nah, jadi yang sangat penting dalam suatu bahan, kita harus tahu apanya, perilaku apa, hubungan antara apa dengan apa. Salah satu cara untuk kita tahu bahwa material tersebut kuat atau tidak, atau perilakunya bagaimana, itu kan kita bisa melihat dari hubungan tegangan dan tegangan, ya kan, yang grafik ini minggu lalu, ya kan, atau yang ini. Nah, ini kan grafik hubungan tegangan dan tegangan, yang melalui grafik ini kita tahu perilaku dia, sebagai suatu material, apa material besi atau kaca atau beton gitu kan. Dari sini kita tahu titik lelehnya berapa, kita tahu titik putusnya berapa. Titik leleh itu apa? Atau tegangan leleh. Contohnya ini. Titik leleh itu ini kan? Ingat nggak minggu lalu? Ini tegangan leleh, ini adalah tegangan lelehnya. Apa itu? Jadi itu batas antara transisi antara daerah elastis, ini kan elastis ya, kemudian masuk ke daerah plastis. Nah, jadi perubahan titik perubahan ini namanya itu tegangan leleh. Dan tegangan leleh ini sangat perlu ketika kita melakukan desain ya, sama tegangan lelehnya. Sedangkan tegangan ultimate itu yang nilainya yang paling maksimum gitu ya. Jadi hubungan antara tegangan dan tegangan ini sangat perlu kita ketahui untuk kita tahu kualitas suatu atau perilaku suatu material. Ya, ini jangan pernah lupa grafik antara tegangan dan tegangan. Nah, grafik antara tegangan dan tegangan ini diperoleh dari mana? Contohnya yang baja inilah. Grafik tegangan dan tegangan ini untuk material baja diperoleh dari mana? Pengujian tarik ya. Oke, jadi nanti akan dilakukan di praktikum bahan bangunan. Jadi mungkin situ lebih jelas lagi. Oke, hari ini kita masuk ke pembahasan kasus ya. Dari awal dulu. Yang soal 2. Jadi ada sebuah bola lampu. Ini bola lampu. Kemudian dia ditumpu atau digantungkan pada kawat. Ya. Yang kabel terbuat dari baja. Bola lampu tersebut beratnya 178 Newton. Ya. Kabel baja tegangan lelehnya adalah 430 MPa. Tegangan leleh berarti dia lambangnya gini ya. Faktor keamanan dipilih 3. Ditanya berapa ukuran kabel yang mampu memikul bola lampu tersebut. Jadi kita pilih antara ini. Ini adalah ukuran kabel yang tersedia di pasaran. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa ukuran kabel yang sesuai ya. Kita lihat lagi 1,5. Jadi tetanya sama dengan cos 1,25 bagi 1,5. Yang itu ya. Dapatnya sudutnya 33,56. Sudah kita dapat sudut. Langkah selanjutnya kita cari berapa gaya batang yang terjadi pada kabel BA dan kabel BC. Ini tadi beratnya adalah 178 ya Newton. Ya, jadi ini kita jabarin dulu ya.
Masih ingat? Anstruk 1. Ini F. AC. Sin apa cos? Sin. Sin theta. Ini FAC cos theta. Batang ini, gambarin juga. FAB cos theta. FAB sin theta. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Coba dilihat dulu. Kemudian kita bisa pakai samaan kesetimbangan, ya kan? Samaan kesetimbangan tuh ada berapa? 3. Sigma momen sama dengan 0, sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0, sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Kita bisa pakai dulu sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Titik A ya, ini di titik A. Di titik A ini dilihat karena gaya-gaya yang horizontal. Sorry, X. Ya. Jadi ada 2 ya kan? FAB cos theta sama FAC cos theta. Jadi FAB cos theta ya. Tadi kita misalin dia ke kiri minus FAC plus FAC cos theta sama dengan 0. Sehingga ini sama ya. FAB cos theta sama dengan FAC cos theta. Jadi kita dapat satu persamaan bahwa FAB itu sama dengan FAC. Ya. Kenapa? Karena dia juga simetris kalau kita lihat dari gambarnya. Ya kan? Bebannya ada di tengah. Jaraknya sama. Otomatis kabel AB sama kabel AC menanggung atau menahan berat beban yang sama karena dia simetris. Tapi kalau dia nggak simetris, antara kabel itu menanggung berat beban yang berbeda gitu ya. Kita udah tahu bahwa gaya kabel AC akan sama dengan gaya kabel AB. Nah, selanjutnya kita bisa pakai samaan kesetimbangan yang gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Di titik A, masih di titik A. Mana gaya-gaya yang vertikal? FAB sin theta tambah AC sin theta minus 178. Habis ya? Sama dengan 0. Tadi kan FAB sama dengan FAC. Bisa kita tukar. FAC sin theta tambah FAC sin theta kurang 178 sama dengan 0. Jadi 2 FAC sin theta kurang 178 sama dengan 2 FAC sin berapa? Sin theta, theta tadi 33, berapa? 56 kurang 178 sama dengan 0. Ini selesaikan ya. Berapa tuh jadinya? Berapa? Sin 33,56. Berapa? 0,552 kurang 178 sama dengan 0. Kali berapa? 1, kali 2. 0,552 kali 2. 1,148. 1,4. Kurang 178 sama dengan 0. Sehingga FAC sama dengan 178 per 1,104. Itu salah ya. 16,23. Apa satuannya? Hah? Hah? Newton. Jadi FAB sama dengan 161
Newton. Dapat, baru kemudian kita dengan izinnya, ya kan? Ini ya, ini nanti diperbaiki. 61. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Coba dilihat dulu. Ada yang mau bertanya? Ada? Maksudnya? Ya. Ukuran. Iya, caranya sama, tapi nanti sudutnya beda kan? Iya, tergantung sudutnya. Jadi setiap antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya itu terintegrasi. Jadi kalau ada mata kuliah sebelumnya yang nggak ngerti atau nggak paham, ketika masuk ke mata kuliah lain sulit. Karena kalau dilihat dari soal ini, materi yang memang yang mekanika bahan itu setelah ini kita masuk. Kan tapi kita perlu tahu dulu berapa beban yang dipikul oleh satu kabel itu. Itu kita dapat dari analisa struktur satu, cari gaya batang. Cuman di sini kabel namanya. Udah. Nah, jadi selanjutnya kita masuk untuk mencari tegangan izin. Ya. Tadi minggu lalu sudah saya jelaskan tegangan izin itu diperoleh dari tegangan leleh dibagi dengan faktor keamanannya. Ya. Ini tadi adalah tegangan lelehnya. Kemudian dipilih atau disebutkan di soalnya tadi bahwa faktor keamanan yang diinginkan adalah 3. Sehingga tegangan izin yang harus kita lihat adalah 143,33 MPa. Jadi ini kontrolnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita peroleh tegangan izin, kita cari berapa luasan yang diperlukan untuk menahan beban 161 Newton tadi. Kita karena kabel itu bentuknya seperti silinder ya, bulat ya kan, berarti luas cross sectionnya itu penampangnya itu bulat. Jadi kita pakai luasan lingkaran. Nah, ini nanti tergantung di soal, yaitu materialnya apa dan bentuknya bagaimana ya. Jadi karena cross sectionnya atau penampangnya itu lingkaran, kita pakai luasan lingkaran 1/4 pi d kuadrat ya. Dan 1/4 pi d kuadrat itu harus 4 pi d kuadrat harus sama dengan ini gaya batang dibagi dengan tegangan izinnya. Ini bandit 161 dibagi dengan tegangan izinnya 143,33 diubah ke dalam Newton. Karena tadi yang kemarin soal mengenai tegangan geser ya. 3 buah kayu berarti material dari kayu direkatkan seperti gambar yang akan digunakan untuk menguji kekuatan geser sambungan lem. Berarti ini ada sambungan lemnya di sini ya. Dan di sini. Sepanjang 75 satuannya apa nih? 75 mm kayaknya. 75 mm. Panjang lemnya itu 75 mm. Kemudian kayunya lebarnya 100 mm. Ada gaya tekan P. Ditanya tegangan geser untuk tiap sambungan. Karena ini sambungannya ada 2 ya kan? Ya. Berarti P ini ditahan oleh sambungan ini dan sambungan ini. Pertanyaannya itu berapa tegangan geser tiap sambungan? Berarti hanya satu sambungannya aja berapa? Langkah pertama kita cari dulu seperti biasa luasannya berapa? Luasan dari bidang gesernya. Ya. Seperti ini ya. Bagian dalam sini. Terbayang ya. Jadi 75 dikalikan dengan 100.
atau kalau dalam meter 0,075 dikalikan dengan 0,1 didapatnya sekian. Ya, jadi enggak dihitung keseluruhan ini karena yang bagian sini kan enggak ada, bukan bidang geser ya. Kemudian dianggap bahwa P adalah sama dengan reaksi tiap sambungan yang ditahan dan tegangan geser terdistribusi merata melalui sambungan. Jadi dianggap P-nya itu bekerja di tengah-tengah kayu ini sehingga beban yang bekerja itu akan simetris ke kiri dan ke kanan sehingga 50 ini dibagi 2 jadi 25 kilonewton karena ditanya tiap sambungan. Sehingga untuk mencari tegangan maka P yang digunakan adalah setengah dari 50 ini dibagi dengan luasannya, satu luasan. Jadinya 3,33 MPa. Untuk satu bidang geser sambungan. Tegangan yang muncul adalah 3,33 MPa. Kalau ditanya total tegangan yang terjadi di kedua sambungan tinggal dikali 2. Ada yang mau bertanya di soal ini? Tidak, kalau nggak ada seperti minggu lalu saya bilang, ini berarti udah kelompoknya ya, 22, 22, 22, ya kan? Nah. Dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Udah. Kalau belum tugas kelompoknya, kalau belum lanjut kerja di rumah ya. Dikumpul minggu depan. Di dalam kertas HVS. Satu kelompok, satu kertas. Minggu depan. Dikumpul, oke? Apa? Iya. Satu kertas ada 2 nama mahasiswa. Saya cek kehadiran dulu ya. Rizky Ramadan Juflizar, Shirley Maharani, Zaki Rizky, Ahmad Fadila, Asti Septiana Asman, Rafkan Fataya, Mistahul Nora, Iwan Rizky, Kaira Ummah, Anissa Salsabila, Delvi Yulianda, Cut Putri Zaskia, Hilya Azkia, Rifki Ananda Solin, Alsya Putri Nabalia, Mirza Julianda, Tajul Sani, Muhammad Alif Fatahillah, M. Fawas Al-Kafa, M. Fawas, Farel Kinara, Khairul Iksan, Arfi Syauki, Sarina Syakira Firdaus, M. Zidan Rizki, M. Zidan, Muhammad Al-Hafiz, Prayoga Andika, Noval Al-Munawar, Windata Boru Ginting, Said Dafa Akrama, Alif Rahmatillah, Andira Pramudita. Itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kamu baru masuk minggu ini ya? Minggu lalu ada? Oh, ada. Udah, kalau nggak ada pertemuan hari ini saya tutup ya. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.